Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Dwi Chandra, NIM 20 10 10 29, NIRM 20 10 30 35 20 10 29, Program Studi Administrasi Publik Reguler, semester 3. Di sini saya ingin mempresentasikan jurnal yang berhubungan dengan kebijakan publik dengan dosen pengajar yaitu Destrian Effendi SSOS MPM. Kebijakan publik dengan judul jurnal yaitu Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui Jalur Zonasi. Dengan penulis jurnal yaitu Nona Widiana, Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Jurnal Kebijakan Publik, volume 12, nomor 1, Maret 2021. Halaman 1-62. 1. Pendahuluan. Pendidikan merupakan sektor yang paling penting di dalam setiap kehidupan manusia. Untuk itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia. Hal ini dijamin di dalam sistem perundang-undangan, yaitu di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kualitas pelayanan pendidikan dapat ditunjukkan dengan peningkatan mutu pendidikan dan pembaharuan sistem pendidikan. Peningkatan layanan sistem merupakan salah satu faktor yang paling penting untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Indonesia. Pembaharuan sistem pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, atau bentuk-bentuk lainnya yang sederajat. Jalur zonasi merupakan sebuah kriteria utama dalam sistem penerimaan peserta didik baru atau PPDB yang melihat berdasarkan jarak antara tempat tinggal peserta didik dengan satuan pendidikan, bukan lagi berdasarkan dengan ujian nasional atau UN, sebagaimana ketentuan yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Jalur zonasi sendiri merupakan salah satu langkah strategis dalam percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas, khususnya di Indonesia. Kedua, hasil dan pembahasan. Ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan di dalam jurnal yang berjudul Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB melalui jalur zonasi adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Maksudnya metode ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan bagaimana fenomena tentang implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2019 melalui jalur zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Kota Pekanbaru. Hasil dan pembahasan.
Kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui jalur zonasi yang saat ini diterapkan oleh Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru mendapatkan berbagai respon, baik pro maupun kontra. Beberapa siswa maupun siswi dan orang tua yang berada di zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru merasakan kebijakan ini menguntungkan, namun juga merugikan bagi siswa maupun siswi dan orang tua yang berprestasi, namun tidak berada di radio zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru. Karena yang kita tahu selama ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan dan favorit tentunya. Selanjutnya ada faktor implementasi kebijakan. Yang pertama, komunikasi. Komunikasi kebijakan kepada masyarakat dilakukan dengan cara melalui menyebarkan informasi-informasi melalui berbagai media, yaitu media cetak dan media elektronik dan media-media lainnya. Di sini masyarakat dapat melihat informasi penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui jalur zonasi. Medianya yaitu seperti koran ataupun website Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru dan media sosial lainnya. Faktor implementasi kebijakan yang kedua ada sumber daya. Sumber daya di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sumber daya manusia. Dan yang kedua ada sumber daya pendukung teknis. Sumber daya manusia telah diurutkan menurut tingkatannya. Yang pertama dimulai dari kepala sekolah sampai guru hingga staf-stafnya. Nah, mereka inilah yang nantinya akan bertindak sebagai pemeran utama dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, termasuk salah satunya kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui jalur zonasi. Yang kedua ada sumber daya pendukung teknis. Sumber daya pendukung teknis yaitu berupa fasilitas-fasilitas yang memadai. Fasilitas-fasilitas yang terdapat di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru diantaranya terdapat ruang belajar, laboratorium, fasilitas olahraga, perpustakaan, dan ruang UKS. Dengan fasilitas tersebut, bukan hanya kegiatan penerimaan peserta didik baru saja yang akan berjalan dengan baik, namun prestasi peserta didik pun akan semakin meningkat. Faktor implementasi yang ketiga, ada sikap aparatur pelaksana. Sikap aparatur pelaksana di sini yaitu penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui jalur zonasi akan menghasilkan feedback atau umpan balik yang baik kepada masyarakat tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jalur zonasi akan terlaksana dengan baik. Sikap yang baik dari aparatur pelaksana kebijakan yang mampu dengan tenang menghadapi permasalahan yang tercipta dan berbagai protes-protes dari masyarakat sehingga akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan memberikan penjelasan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Faktor implementasi kebijakan yang keempat, ada struktur birokrasi. Struktur birokrasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru memiliki beberapa wewenang, termasuk dalam merekrut kebutuhan-kebutuhan dari kekurangan-kekurangan sumber daya manusianya. Berbeda dengan guru-guru maupun staf-staf yang berstatus pegawai negeri sipil atau PNS. Staf dan guru-guru yang direkrut oleh internal Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru akan mengisi kekurangan yang ada dengan status honor ataupun kontrak.
Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru juga memiliki wewenang dalam membentuk panitia penerimaan peserta didik baru atau yang dikenal PPDB melalui jalur zonasi. Yang terakhir adanya kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari jurnal implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru yaitu implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB tahun 2019 melalui sistem jalur zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 8 Pekanbaru sudah sangat baik. Meskipun di kalangan masyarakat masih beranggapan akan menghasilkan kecurangan-kecurangan. Namun pada nyatanya kebijakan penerimaan peserta didik baru atau PPDB melalui jalur zonasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak atau TK, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama atau SMP, sekolah menengah atas atau SMA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, ataupun bentuk-bentuk lain yang sederajat, beserta turunan-turunannya yang sudah diatur mengenai petunjuk pelaksanaannya. Faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru tahun 2019 melalui sistem jalur zonasi di Sekolah Menengah Negeri Atas Negeri 8 Pekanbaru terdapat beberapa indikator, yaitu yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada sumber daya, yang ketiga ada sikap aparatur pelaksana, dan yang terakhir ada struktur birokrasi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi dari jurnal yang berjudul Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru jalur zonasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya sebagai pemenuhan tugas dari kebijakan publik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.